Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Selamat pagi, selamat jumpa di sapaan teduh pagi hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita mohon berkat Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur atas hari yang Tuhan anugerahkan bagi kami, hari yang baru ini. Dan sebelum kami memulai aktivitas kami hari ini, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati hamba-Mu, berkati kami semua dengan kuat kuasa Roh Kudus Tuhan. Sucikan, kuduskan kami Bapa, agar kami berkenan menerima berita firman Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sebagai nas renungan kita pada pagi hari ini, mari kita sama-sama membuka Alkitab kita. Kita membaca dari Yeremia pasal 1 ayatnya yang ke-19. Yeremia 1 ayat 19, demikian firman Tuhan. Mereka akan memerangi engkau, tetapi tidak akan mengalahkan engkau, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Kami ambil satu tema, melaksanakan panggilan Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, kita sudah sering sekali berbicara tentang panggilan. Tentang panggilan Tuhan. Tetapi jarang kita berbicara tentang panggilan Tuhan seperti yang dialami oleh Yeremia. Firman Tuhan mengatakan, Aku telah mengenal engkau semasih di dalam rahim ibumu. Aku telah menguduskan engkau menjadi seorang nabi. Ayat 5. Artinya Tuhan yang menentukan. Tuhan yang berkuasa penuh kepada panggilan Nabi Yeremia. Tuhan yang menentukan kemana dia diutus
untuk memberitakan firman Tuhan. Jadi kalau kita baca ayatnya yang kelima, apa jawab Yeremia? Yeremia mengatakan, aku kurang mampu, aku kurang fasih berbicara, aku masih muda Tuhan. Tapi firman Tuhan kepadanya, jangan takut, jangan gentar. Mereka tidak akan mengalahkan engkau, Yeremia. Itulah nas renungan kita. Jadi pertama-tama di dalam memenuhi panggilan Tuhan itu, memang benar-benar kita harus mengenal diri kita sendiri, memerangi akan diri kita sendiri, memerangi ketakutan, kecemasan yang ada di dalam diri kita sendiri. Baru benar-benar kita mohon Tuhan teguhkan iman percaya kita. Tuhan menyertai kita dan tangan Tuhan akan menuntun kita, dan Tuhan pasti tetap menyertai kita dengan kuasa-Nya. Maka apa jawab Allah kepada Yeremia? Aku menjamah mulutnya, aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutnya. Ayat 7-9. Siapa yang kita kenal seorang nabi saat dia juga dipilih, dipanggil oleh Allah, dan dia berkata, aku tidak fasih berbicara. Kenapa aku diutus untuk menghadap Raja Firaun? Kalau kita baca Keluaran 3:10-14 adalah Nabi Musa. Nabi yang besar, nabi yang hebat kita lihat. Jadi jelas kita lihat saudaraku, orang yang dipilih dan diutus oleh Allah pasti dipersiapkannya, diperlengkapinya. Yang penting bagaimana kita berserah diri kepada Tuhan di dalam menjalankan tugas panggilan yang kita terima dari Tuhan. Yeremia mempunyai tugas yang luar biasa. Dia disuruh memerangi, melawan seluruh negeri. Dia disuruh untuk menentang raja-raja Yehuda, pemuka-pemuka, imam-imam, rakyat Yehuda. Karena pada waktu itu banyak sekali suara-suara nabi-nabi palsu, imam-imam palsu yang menyesatkan kalau kita baca ayatnya yang ke-18. Jadi tugas panggilan yang disuruh oleh Allah kepada Yeremia memang bukan ringan, saudaraku. Kalau kita baca ayat 10:6m, aku mengangkat engkau Yeremia untuk mencabut, untuk merobohkan, untuk membinasakan, untuk meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Luar biasa tanggung jawab dan tugas yang diberikan Allah kepada Yeremia. 6m. Jadi Tuhan mengangkat dan menyucikan hambanya Yeremia. Dan dia katakan, aku menjadikan engkau kota yang berkubu, menjadi tiang besi dan tembok tembaga melawan negara-negara itu. Ayatnya yang ke-18. Jadi sungguh-sungguh Yeremia tidak dibiarkan Tuhan sendirian bekerja. Tapi di dalam menjalankan tugas panggilannya yang diperintahkan Tuhan itu, Tuhan ada di sana menopangnya. Tuhan ada menguasai kehidupannya dengan kuasa Tuhan. Maka dia mampu melaksanakan tugas panggilannya. Bagaimana kita, saudara-saudaraku, dalam Tuhan Yesus?
Apakah kita merasa bahwa kita terpilih menjadi anak-anak Tuhan? Ya, sudah pasti kita katakan ya. Apakah kita ini mengaku benar-benar umat yang telah dikuduskan oleh Tuhan? Ya. Apakah kita merasa terpanggil menyampaikan firman Tuhan? Apakah kita terpanggil memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Tuhan Allah kita terhadap dunia ini? Tuhan yang telah memanggil dan memilih kita. Kalau kita baca 1 Petrus 2 ayat 9 sampai 10, Dia yang memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Dulu kamu bukan umat pilihan, tapi oleh karena anugerahnya kamu menjadi umat pilihan yang telah dipilih dan bersaksi tentang perbuatan-perbuatan Allah yang ajaib. Jadi kita benar-benar harus ikut menjadi alat Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Seperti Nabi Yeremia tadi, dia disuruh mencabut, merobohkan, membinasakan, meruntuhkan segala kejahatan dan membangun apa yang Tuhan kehendaki, membangun kerajaan Allah, menanam kehidupan baru di dalam Tuhan Yesus. Itulah tugas kita, saudaraku. Walaupun kita tinggal di negeri kita ini, mungkin tidak sama dengan kita imannya di lingkungan kita. Tapi seperti Tuhan berfirman kepada Yeremia 29 ayat 7 juga kepada kita. Usahakanlah kesejahteraan kota di mana kamu ada. Berdoalah untuk kesejahteraan dan keamanan umat di mana kamu ada. Jadi sekarang ini pun banyak sekali nabi-nabi palsu, suara-suara yang menyesatkan kehidupan manusia. Tapi firman Tuhan kepada kita hanya satu jalan menuju keselamatan kehidupan kekal. Yesus katakan dalam Yohanes 14 ayat 6, Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah kehidupan. Siapapun tidak sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Dan hanya kepada Yesus satu-satunya diberikan Allah nama juru selamat umat manusia. Kisah Rasul 4 ayat 12. Marilah saudaraku, di mana tema pelayanan GBKP pada tahun 2021 tahun ini kita mulai generasi muda menjadi berkat. Tuhan butuh orang-orang muda yang kuat dan setia kepada iman, agar dia pun bisa menjadi saksi kebenaran kerajaan Allah. Marilah kita menjadi kawan sekerja Allah, menyatakan kasih dan keselamatan Tuhan Yesus. Kita mohon kekuatan, kita mohon penyertaan Tuhan. Pasti kita mampu menjadi berkat di tengah-tengah kehidupan kita di dunia ini. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur Bapa, karena kasih karunia Tuhan yang telah mempersekutukan kami melalui ibadah sapaan teduh pagi hari ini. Kami telah mendengar firman Tuhan, bagaimana Tuhan memanggil, mengutus Yeremia menjadi alat kebenaran kerajaan Allah. Dan Tuhan topang dan Tuhan berkati, dia mampu menjalankan tugasnya. Kami juga sebagai anak-anak Tuhan, yang Tuhan telah panggil menjadi sahabat Tuhan, yang Tuhan telah panggil menjadi umat pilihan Tuhan. Kami diutus ke tengah-tengah dunia ini, agar kami pun dapat bersaksi tentang kebenaran kerajaan Allah, tentang perbuatan-perbuatan yang ajaib daripada Allah, bahwa Yesus itu satu-satunya juru selamat yang telah menebus,
yang telah menyelamatkan kami. Bapa di sorga, berkatilah semua kami yang mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Kuatkan kami dalam iman dan panggilan kami, agar kami pun benar-benar dapat menjadi alat Tuhan yang kecil sekalipun untuk mencabut, untuk membongkar, meruntuhkan, membinasakan yang jahat, dan membangun kehidupan dalam kebenaran kerajaan Allah, dan membangun kehidupan kasih di dalam Tuhan Yesus. Kami khusus berdoa untuk Jemaat Tuhan GBKP Cibubur. Tuhan berkati pendeta dan keluarganya, penatua diakan dan keluarganya, emeritus dengan keluarganya. Biarlah Tuhan berkati agar mereka pun tetap semangat di dalam pelayanan. Kami percaya orang yang setia di dalam panggilan dan pelayanan Tuhan, pasti Tuhan pakai dengan luar biasa. Begitu juga setiap anggota jemaat di dalam pekerjaan dan usahanya, Tuhan berkati agar mereka pun mendapatkan kecukupan di dalam kebutuhannya, dan mereka pun Tuhan dapat pakai menjadi alat kesaksian kerajaan Allah. Bapa di sorga, kami juga berdoa bagi setiap orang yang sakit di rumah maupun di rumah sakit, yang berharap akan pertolongan-Mu Tuhan. Tuhan sapa mereka melalui kuat kuasa-Mu. Tuhan jamah mereka melalui kuat kuasa Roh Kudus, agar mereka pun mendapatkan kesembuhan di dalam Tuhan Yesus. Inilah kami Bapa, ampuni kami dan dengarkan sembah sujud kami, karena kami berdoa dan bersyukur di dalam nama Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan berkati.